Ya, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana bihi wa bi ummi fidarain amin radhiyallahu ankum. Kita sampai di fardhunya salat, fardhus shalah. Ya. Kita sampai dari fardu-fardunya shalah sampai di kalimat tsumma sujudu marratain. Lalu sujud 2 rakaat. Kali ya, masujudu marratain. Tsumma sujudu marratain. Lalu setelah i'tidal langsung turun sujud 2 kali. Sujud yang pertama, lalu duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Jadi disebutnya sujud 2 kali. Di dalam sujud ini ada syarat-syaratnya. Ya, syaratnya sujud ada 9. Syarat-syaratnya sujud ada 9. Apa itu syarat? Syarat itu sesuatu yang harus kita adakan ketika kita melaksanakan perbuatan tersebut. Ya, paham kan syaratnya? Enggak? Orang mau daftar kerja harus mengikuti syarat dan ketentuan. Siapa yang mau melakukan hal ini atau membeli ini nanti dapat hadiah ini, atau beli sekian nanti dapat bonus sekian. S dan K ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Sama di dalam sujud 2 kali setiap daripada fardu-fardunya sholat itu ada syaratnya. Apa syaratnya daripada fardunya sholat? Fardunya apa? Rukunnya sholat yang sujud 2 kali itu apa saja syaratnya? 4 yang pertama sama dengan syarat-syarat yang sebelumnya. Syarat i'tidal kita ketahui. Itu pokoknya 4 pertama hampir semua sama. Yang pertama apa? An yasiha maqblahu. Harus yang sebelumnya itu sah. Kalau yang sebelumnya tidak sah, tidak sah nanti sujudnya. Ya. Apa sebelumnya sujud? Sebelumnya sujud apa? Itu sujud yang pertama. Kalau sujud yang kedua, sebelumnya sujud apa? Duduk di antara 2 sujud. Jelas ya? Harus sah sebelumnya. Yang kedua, an la yaqsida bihi ghairahu. Hendaknya tidak bermaksud dalam sujud itu selain sujud itu sendiri ya. Kalau ada tujuan sujud menghindari lemparan orang enggak. Enggak kenal sisa sujud, enggak sah. Ya. Ini tadi. Kalau bersamaan masih alhamdulillah sah. Nah. An yatma'inna fi. Ya, syarat yang ketiga harus tumaknina di dalam sujud itu ya. Kita tahu tumaknina, tidak usah bertele-tele ya. Tumaknina itu adalah berdiam diri sejenak sekadar membaca subhanallah ya. Antakunal tumakninatu naqinan. Tumakninahnya harus ya yakin. Allahu akbar, sujud yakin tumakninah. Oh iya, sudah berhenti sejenak sekadar membaca subhanallah ya, sukunul jawarih semuanya diam ya. Yang kelima, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Nah, ini syarat yang tidak ada 4 yang sebelumnya. Syarat istilahnya syarat yang khusus di dalam sujud istilahnya. Hendaknya sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Ya, anggota sujud itu ada 7. Jidat, kedua telapak tangan, ya, bagian dalam, kedua telapak tangan bagian dalam. Kalau ini bagian luar, bagian dalam. Ya. Terus kedua lutut, selanjutnya telapak jari kaki. Ya, telapak jari kaki. Ya, ini tadi. Yang diwajibkan adalah ya, walaupun sebagian dari bagian anggota 7 tadi ya. Contoh misal jari jemari sujudnya gini. Dan apa kok gini? Gaya lah dan ketok. Nah gini. Sah. Pokoknya ada bagian yang meneh. Oh, sujudnya gini. Sah ya. Di jidatnya sujudnya miring gini, sebagian sini toh, sini enggak kena. Sah. Pokoknya ada bagian yang menyentuh daripada bumi itu tadi. Ini yang perlu dipahami ya. Tapi sunahnya ya seperti yang kita pahami, semua menempel. Jari jemari ya enggak? Jempol tok. Gini. Jari jemari kaki ya. Begini, sah. Tapi yang afdalnya adalah paling afdalnya adalah jari kepala jari-jarinya ini. Ya. Kalau misal ketika gini nanti ragu takut tak kena, takut ini dan itu, maka ya ditekuk seperti ini, seperti umumnya kita orang. Harus salah keduanya itu harus
Yang kanan ada yang nempel, yang kiri juga ada yang nempel. Kalau ditumpuk tidak sah. Yang kanan ditumpuk di atasnya yang kiri tidak sah, karena hanya yang sebelah kanan tidak tersentuh, enggak. Karena ada tuh 7, ini bagian sendiri, ini bagian sendiri. Ini tadi. Selanjutnya antakuna jabhatuhu maksyufatan. Nah, semuanya boleh ketutup. Ya. Hukumnya kalau ketutup makruh, kecuali hanya jidat. Kalau jidat wajib untuk terbuka. Tidak boleh ketutup. Misal pakai topinya, topiahnya gini atau topi. Ini yang biasa pakai kopiah gini. Perlu dipahami, orang yang biasa pakai kopiah kayak gini, ini yurisul fakir, bisa menyebabkan kiri. Ya, ragelum kiri tapi kopiahnya kayak wong golek wong kiri ya, ingin kayak. Bukan ini tanda orang yang kiri, bukan. Ya. Orang untuk menyebabkan orang mudah miskin itu seperti ini. Makanya gini. Ini. Dan juga ada yang mengatakan sombong, ya, tandanya orang sujud begini tidak sah karena tidak ada bagian jidat yang menempel. Ya, harus terbuka. Rambutnya panjang, misal ketutup waktu sujud di atasnya kemudian ketutup, tidak sah. Paham ya? Jelas? Paham? Selanjutnya, an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang gerak dengan gerakan orang tersebut. Contohnya sujud di atasnya daripada lengannya, lengannya panjang maksudnya. Dia sujud di atas lengannya ini. Kenapa? Soalnya reget di babutih. Karpetnya kotor, dia aku sujud di atasnya. Tidak sah. Ya, harus sujud, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang gerak dengan gerakannya. Atau sorbannya panjang, yang lewer. Pasisan weh, gue sejadah ini sorbanku. Waktu sujud pakai di atasnya sedangkan sorbannya itu gerak dengan gerakannya. Ya, kalau dia berdiri ya ketarik ini sorban, kalau dia duduk ya lebih panjang dan lain sebagainya. Maka tidak. Sejadah yang juga membahayakan, sejadah yang licin. Biasanya kalau dapat hadiah itu ada sejadah yang tipis ya. Itu kalau sujud sholatnya di karpet itu gerak dengan gerakan kita. Paham enggak? Itu berbahaya, itu bisa enggak sah ya. Kenapa? Karena gerak dengan gerakan kita berdiri dia ikut berdiri, kita ya duduk kita ya akan miring. Nah, ini tadi. Hendaknya tidak bergerak di atas sesuatu yang bergerak. Hendaknya tidak meletakkan atau dahinya itu tadi atau sujud di atas sesuatu yang gerak dengan gerakan kita. Ini tadi. Perlu dipahami ya. Jangan sampai salah kaprah nanti. Ya. Contohnya lagi apa? Itu aja. Ya. Kalau sepur ya enggak, kita enggak sujud di atas sepur. Sepur kan kalau kita sholat di atas sepur kan gerak, enggak apa sah. Sejadah itu yang enggak. Kasur enggak bisa. Sholat di atas kasur nanti yang syarat yang ke-8 ini yang enggak masuk, yang 9 nanti ya. Syarat yang ke-8, irtifa'u asafili ala alih. Ya. Lebih terangkatnya bagian pantat ketimbang bagian kepala. Nah, bagian pantat ini harus terangkat. Ya, gini. Ada enggak gambarannya yang sholatnya itu bagian kepala lebih terangkat daripada bagian pantat ketika sujud? Iya, ada. Ketika sholat di tanjaan. Ikut hall atau ikut maulid atau ikut apa ya, pokoknya apalah sholat id misal. Ada tanjaannya gini. Sholat. Kok tiba berundung aku iso nek ngene. Sujud enggak sujud semua enggak jatuh dia. Ya. Tapi tidak sah karena bagian kepala otomatis lebih tinggi daripada bagian pantat. Ya, tidak disahkan ya. Sama rata juga tidak sah ya, rata. Tidak. Contohnya rata apa? Kalau sujudnya di atasnya tangga. Sholat di atas tangga, rukuk, tidak. Sujud, nah pas sujud kebetulan tangga yang depan lebih tinggi kan ya. Nah, kalau tangga yang gerojok ya tidak apa, tapi kalau tidak gelundung tidak apa ya. Lebih tinggi, rata. Nah, ataupun lebih tinggi, tidak disahkan. Walaupun kalau yang rata itu ada sebagian ulama berpendapat tidak jadi masalah kalau rata. Ya. Kalau bisa, ya tetap wajib harus lebih rendah ini tadi.
Paham ya, bagian kepala lebih rendah daripada bagian jangan terus kepalanya ditunduk kentok terus sujud, habis itu bagiannya masih enggak. Ya, masih tetap enggak. Itu namanya gawe-gawe itu. Nah, itu. Yang kesembilan, at-tahammul bi ra'sih. Ya, hendaknya sujud itu tadi bagian kepala itu harus nempel ke bumi. Artinya nempel ke bumi, ada tekanan dari kepala sekiranya kalau ditaruh kapas di atas di jidat kita, ya, di atas lantai itu ditaruh kapas ketika kita sholat, nah itu kapas ambles. Jadi ada orang yang nempel tapi ngawang, paham enggak? Nempel tapi ngawang, nempel ini tapi ngawang, enggak neken. Nah kalau yang sujud ini harus kepalanya atau bagian jidatnya itu nempel neken. Kalau tidak neken maka tidak. Nah itu tadi, kalau sholatnya orang yang di atas kasur, kalau yang kasurnya itu tadi empuk, ya, begitu sujud dia tidak nempel, ya harus ditekan sampai nempel. Kalau enggak ya tidak sah. Ya. Jadi daripada syarat yang namanya sujud 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ya sidik-sidik ngaji ya, langsung akeh. Nanti malah bingung ya. Pokoknya insyaallah kita satu persatu. Selanjutnya nanti akan membahas daripada thumma al-julus baina sajdatain wal julus baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kull. Jadi ada juga rukun yang wajib juga kita itu tumakninah di setiap daripada rukun-rukunnya, daripada rukunnya sholat yang seperti kita sudah jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita mari bersama-sama membaca doa. Sambil menunggu membaca doa, barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan untuk ditanyakan.